4 sahabat mendaki Gunung Ciremai, tapi hanya 3 yang kembali. Mereka tersesat, dihantui suara-suara aneh, melihat sosok tinggi bermata kosong mengintai dari balik kabut. Saat mereka berhasil turun, kenyataan berubah. Teman mereka, Saka, tidak pernah ada dalam daftar pendakian. Foto-foto pun hanya menunjukkan mereka bertiga. Gunung Ciremai, gunung tertinggi di Jawa Barat, dengan ketinggian 3,78 meter di atas permukaan laut. Tidak sedikit orang yang menantang diri untuk menaklukkan puncaknya. Beberapa mendaki demi keindahan alam, ada pula yang hanya sekadar ingin membuktikan diri. Bagi Arga dan kawan-kawan, pendakian ini lebih dari sekadar perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan terakhir mereka sebelum perpisahan. Jadi kita fix berangkat Jumat malam, tanya Saka sambil merapatkan jaketnya. Mereka sedang berkumpul di sebuah kedai kopi kecil dekat kampus, membahas rencana perjalanan. Iya, kita sampai di base camp Kuningan pagi-pagi, biar bisa langsung naik, jawab Arga. Sebagai orang yang paling berpengalaman dalam dunia pendakian, dia otomatis menjadi pemimpin. Aku ikut, tapi jangan terlalu ngebut ya. Aku nggak terlalu kuat. Kalau terlalu dipaksa jalan cepat, celetuk Nanda, sahabat Arga yang sejak dulu memang tidak terlalu suka aktivitas fisik. Tenang, kita jalan santai aja, jawab Dito, si paling ceria di antara mereka. Yang penting semua bisa sampai puncak bareng. Semua mengangguk setuju. Meskipun memiliki karakter yang berbeda-beda, persahabatan mereka sudah terjalin cukup lama. Mereka tahu satu sama lain, saling mengerti kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun tidak ada yang menyadari bahwa perjalanan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam keberangkatan tiba. Mereka berkumpul di parkiran kampus dengan carrier besar yang sudah diisi perlengkapan. Tenda, sleeping bag, peralatan masak, logistik, dan pakaian hangat. Arga mengecek satu persatu. Headlamp, mantel, obat-obatan, tanyanya seperti seorang ayah yang memastikan anak-anaknya siap berangkat. Semua aman bos, saut Saka dengan nada santai. Bus malam membawa mereka menuju Kuningan. Perjalanan itu dipenuhi obrolan ringan, tentang rencana masa depan, kenangan, selama kuliah, dan tentu saja harapan mereka terhadap pendakian ini. Semua begitu bersemangat, tidak ada yang menyangka bahwa perjalanan yang tampak menyenangkan ini akan berakhir dengan kehilangan. Mereka tiba di base camp sebelum matahari terbit. Udara pagi terasa dingin menusuk kulit. Beberapa pendaki lain juga sudah bersiap, ada yang mengecek peralatan, ada pula yang sedang sarapan. Kita daftar dulu, ujar Arga. Mereka mengisi daftar pendakian, mencatat nama lengkap, dan kontak darurat. Prosedur standar sebelum mendaki. Saat menunggu giliran, seorang pria tua penjaga base camp memperhatikan mereka. Wajahnya penuh kerutan, seolah sudah menyaksikan banyak cerita tentang gunung itu. Kalian berempat saja? Tanyanya. Iya pak, jawab Arga sopan. Pria itu mengangguk pelan. Hati-hati di atas, jangan gegabah. Cuaca sedang tidak menentu akhir-akhir ini. Kami sudah siap pak, jawab Saka percaya diri. Pria tua itu menatapnya sejenak, lalu hanya menghela napas. Pendakian dimulai. Langkah pertama di jalur Ciremai selalu terasa mudah. Jalan masih cukup lebar, udara sejuk, dan pepohonan di kiri kanan, membuat perjalanan menyenangkan. Tawa dan obrolan mengiringi langkah mereka. Dito bercanda tentang bagaimana dia akan membuka warung kopi di puncak. Bayangin aja, orang-orang capek naik terus ada kopi panas, dijamin laku. Nanda tertawa kecil, meskipun dia lebih memilih fokus pada jalannya. Sejak awal dia sudah merasa ada sesuatu yang tidak nyaman, tapi dia tidak ingin merusak suasana. Arga, seperti biasa, berjalan paling depan. Matanya sesekali melirik ke belakang memastikan semua baik-baik saja. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang diam-diam mengintai, dan mereka tidak menyadarinya. Langkah demi langkah, mereka semakin masuk ke dalam jalur pendakian Gunung Ciremai. Udara dingin masih terasa, tapi tubuh mereka mulai terbiasa dengan ritme berjalan. Cahaya matahari perlahan menembus celah pepohonan, menandakan pagi sudah semakin naik. Gila, ini masih jalur awal tapi udah lumayan bikin ngos-ngosan, keluh Dito sambil menyesap air dari botolnya. Arga tertawa kecil. Santai aja, ini baru pemanasan. Nanda berjalan di belakang mereka, napasnya sudah mulai berat. Berapa jam lagi kira-kira sampai pos pertama? 1 jam lagi kalau jalannya santai, jawab Arga sambil melirik jam tangannya. Tapi kalau kebanyakan istirahat bisa 2 jam lebih. Saka mendengus. Kalau kita kecepatan kayak gini terus, kapan sampainya? Mending jalan lebih cepat. Arga meliriknya sebentar. Nggak usah buru-buru. Kita naik bareng, bukan lomba. Lari, Saka mendesah tapi tidak membalas. Dia memang tipe orang yang tidak suka bergerak lambat. Buatnya, semakin cepat sampai puncak, semakin bagus. Tapi kali ini, dia harus menyesuaikan diri dengan yang lain. Mereka melanjutkan perjalanan. Jalur mulai menanjak, akar-akar pohon menjulur di tanah memaksa mereka lebih hati-hati dalam melangkah. Di beberapa titik mereka harus berhenti sebentar untuk menarik napas. Di tengah perjalanan mereka melewati rombongan lain.
Beberapa pendaki, tampak kelelahan, duduk di atas batu besar sambil minum. Salah satu dari mereka tersenyum ramah. Mau ke puncak juga, tanyanya. Iya mas, jawab Arga sopan. Hati-hati ya. Tadi malam sempat turun hujan, jalurnya licin, ujar pendaki itu sebelum kembali bergabung dengan kelompoknya. Setelah berjalan hampir 2 jam, mereka akhirnya sampai di pos 1. Sebuah area kecil dengan tanah datar, cukup untuk istirahat sejenak. Ada papan petunjuk yang menunjukkan jalur berikutnya. Dito langsung menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Gua butuh tidur 10 menit. Arga membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa bungkus coklat. Makan dulu biar energi balik. Saka menatap jalur di depan mereka. Kita nggak perlu lama-lama istirahat kan? Nanda memijat betisnya yang terasa pegal. Gue sih nggak masalah kalau istirahat sebentar. Toh, kita nggak dikejar waktu. Arga setuju. Kita istirahat 15 menit, terus lanjut. Mereka duduk di atas akar pohon besar, menikmati camilan yang mereka bawa. Suara burung dan dedaunan tertiup angin menjadi latar belakang. Sejauh ini, perjalanan masih terasa menyenangkan. Namun, di tengah obrolan ringan mereka, Nanda tiba-tiba terdiam. Matanya menatap lurus ke arah pepohonan di seberang jalur. Arga menyadarinya. Kenapa, Nand? Nanda mengerjap lalu menggeleng. Enggak apa-apa, cuma kayak ngerasa ada yang ngeliatin. Dito tertawa kecil. Mungkin monyet, yang lain ikut tertawa. Nanda memaksakan senyum, tapi rasa tidak nyaman itu masih ada. Mereka melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Jalur semakin menanjak dan pepohonan semakin rapat. Cahaya matahari hanya sedikit masuk, membuat suasana agak suram meski masih siang. Beberapa kali, Nanda menoleh ke belakang. Dia merasa ada sesuatu di antara pepohonan, tapi setiap kali dia mencoba memastikan, tidak ada apa-apa. Di depan, Arga memperlambat langkahnya. Jalur yang mereka lalui bercabang. 2 jalur kecil menyebar ke arah yang berbeda, tapi hanya satu yang benar. Harusnya jalur yang kanan, ujar Arga sambil mengamati peta di ponselnya. Saka melangkah ke jalur kiri. Yang ini lebih pendek. Gua baca di forum ada beberapa orang yang lewat sini. Arga langsung menegur. Nggak semua jalur alternatif itu aman. Saka mendengus. Tapi lebih cepat. Kita lewat jalur utama, kata Arga tegas. Dito dan Nanda mengikuti tanpa ragu. Saka terdiam sebentar sebelum akhirnya menyusul dengan enggan. Mereka berjalan semakin jauh ke dalam hutan. Suasana mulai terasa berbeda. Sunyi. Tidak ada suara burung. Tidak ada suara serangga. Nanda mempererat genggaman pada tali ranselnya. Entah kenapa dia merasa perjalanan ini akan jauh lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Mereka terus berjalan melewati jalur utama. Pepohonan semakin tinggi dan rapat membuat cahaya matahari sulit menembus ke dalam. Udara di sekitar mulai terasa lebih lembab. Keringat membasahi punggung mereka, tapi tidak ada yang mau berhenti. Terlalu lama. Setelah hampir 1 jam perjalanan dari pos 2, jalur mulai menanjak lebih curam. Langkah kaki semakin berat. Dito sudah beberapa kali mengeluh kelelahan tapi tetap berusaha mengikuti ritme kelompok. Gue mulai ngerasa kayak kita jalan muter-muter, gumam Dito sambil mengatur napas. Saka yang berjalan di depan menoleh. Makanya tadi gue bilang lewat jalur kiri, bisa lebih cepat. Arga mengabaikan komentar itu. Kita sebentar lagi sampai pos 3. Istirahat sebentar habis itu lanjut ke pos 4 sebelum sore. Saka mendesah kesal. Serius gak? Gue udah lihat. Di peta jalur kiri tadi itu lebih pendek. Kita buang-buang waktu lewat sini. Arga berhenti dan menatap Saka. Jalur utama ini yang paling aman. Tapi lo lihat sendiri kan? Jalurnya lebih jauh. Kita masih jauh dari pos 3, apalagi pos 4. Nanda yang sedari tadi diam akhirnya bersuara. Kalau lebih jauh tapi aman, mending kita lanjut aja. Saka mendengus. Lo selalu takut, Nand. Nanda menatap Saka tajam tapi tidak membalas. Dito mencoba mencairkan suasana. Udahlah, ikutin aja yang udah direncanain, gak usah ribut. Namun Saka tetap pada pendiriannya. Dia melirik jalur kecil yang bercabang ke kiri, hampir tertutup semak-semak. Gue lewat sini. Arga langsung menahan lengannya. Saka, jangan nekat. Saka menepis tangan Arga. Gue capek jalan lama-lama. Kalau lo semua mau lewat jalur ini, ayo. Kalau enggak, gue jalan sendiri. Dito melotot. Saka, lo serius? Serius. Hening. Hanya suara daun bergesek yang terdengar. Arga menatap Saka tajam. Ini bukan pertama kalinya dia keras kepala. Tapi kali ini, mereka tidak berada di kota. Ini gunung. Salah langkah, bisa fatal. Lu kalau nyasar gimana? Tanya Arga. Gue punya GPS. Arga menghela napas, lalu menatap Dito dan Nanda. Gimana? Dito menggaruk kepalanya. Jujur, gue malas jalan sendirian juga. Tapi kalau kita berpisah malah makin ribet. Nanda menunduk, tidak langsung menjawab. Dia punya firasat buruk.
tapi tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Akhirnya, Arga mengambil keputusan, oke, kita ikut lo. Tapi kalau ada tanda-tanda jalurnya nggak jelas, kita balik ke jalur utama. Saka tersenyum puas. Sip, mereka pun belok ke kiri, menyusuri jalur yang lebih kecil. Tidak ada papan penunjuk, hanya jalan setapak yang terlihat seperti pernah dilewati sebelumnya. Beberapa menit pertama jalurnya masih lumayan jelas. Namun semakin jauh mereka berjalan semakin terasa ada yang aneh. Jalan setapak itu semakin menyempit, tanahnya lebih lembek, seperti jarang dilalui pendaki. Vegetasi di sekitar juga lebih lebat. Tidak ada suara burung atau hewan lain. Kenapa? Rasanya makin aneh ya, gumam Dito. Arga berhenti dan memeriksa GPS di ponselnya. Alisnya berkerut. Harusnya kita masih di jalur yang benar. Tapi kok, Saka melangkah lebih jauh. Udah, jalan aja. Sebentar lagi pasti ketemu jalur utama. Namun baru beberapa langkah kakinya terperosok. Woi! Saka hampir jatuh tapi berhasil berpegangan pada batang pohon. Saat dia melihat ke bawah, tanah yang diinjaknya sedikit amblas. Lumpur hitam menyembul ke permukaan. Apa ini? Saka berusaha menarik kakinya yang sudah terperosok setengah betis. Arga dan Dito langsung membantunya. Butuh beberapa tarikan kuat sebelum akhirnya kaki Saka bisa bebas. Sepatu hikingnya penuh lumpur hitam yang berbau busuk. Gila, ini apaan? Wajahnya pucat. Arga menyorotkan senter ke tanah. Lumpur itu perlahan kembali rata, seperti tidak pernah diinjak sebelumnya. Kita balik, kata Arga tegas. Saka menoleh. Tapi kita belum. Kita balik. Sekarang. Nanda langsung berbalik dan berjalan lebih cepat. Dito mengikuti tanpa banyak bicara. Arga tetap waspada, memastikan tidak ada yang tertinggal. Namun, saat mereka hendak kembali ke jalur utama, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Jalur yang tadi mereka lewati, hilang. Mereka hanya melihat semak-semak tinggi dan pepohonan rapat. Tidak ada jalan setapak. Mana jalannya? Suara Dito mulai panik. Arga merogoh GPS-nya lagi. Titik lokasi mereka masih ada di jalur, tapi kenyataannya mereka berdiri di tengah hutan yang tidak familiar. Kita nggak mungkin tersesat, gumam Arga. Saka menelan ludah. Mungkin kita salah ambil arah. Nanda menggigit bibirnya. Tangan gemetar. Dia sudah merasa tidak enak sejak tadi. Arga, katanya pelan. Kita nggak sendiri. Dito melirik ke sekitar. Maksud lo? Nanda menelan ludah. Dari tadi gua ngerasa ada yang ngikutin. Hening. Mereka berdiri diam, menatap ke arah yang sama. Nafas tertahan, jantung berdegup lebih cepat. Tidak ada yang berani bersuara. Arga memicingkan mata, mencoba memastikan apakah yang dilihat Nanda itu benar-benar sesuatu, atau hanya ilusi. Tapi, semakin lama dia menatap, semakin jelas bentuknya. Sesuatu berdiri di antara pepohonan. Tidak bergerak, tidak bersuara. Nanda, lo yakin lihat sesuatu? Tanya Dito pelan, nyaris berbisik. Nanda mengangguk kaku. Iya, dari tadi gue ngerasa kita diikutin. Saka menelan ludah, tiba-tiba tidak sekeras kepala biasanya. Apa itu? Arga meraih headlamp di kepalanya, mencoba mengarahkannya ke bayangan. Itu. Namun, sebelum cahaya benar-benar meneranginya, kabut tebal tiba-tiba turun dari atas menutupi seluruh area sekitar mereka dalam waktu singkat. Sial, kabutnya cepat banget, kata Dito panik. Arga langsung sigap. Kumpul di sini. Jangan, ada yang pisah. Kabut semakin pekat membuat jarak pandang turun drastis. Mereka hanya bisa melihat satu sama lain dalam jarak tak lebih dari 1 meter. Selebihnya, hanya putih kelabu. Suara dedaunan berbisik di tiupan angin, menciptakan suasana semakin menegangkan. Arga, kita harus segera keluar dari sini. Bisik Nanda. Arga mengangguk, meski dia juga tidak tahu jalan keluarnya. GPS yang dipegangnya masih menunjukkan posisi mereka di jalur pendakian, tapi jelas mereka tidak berada di sana. Jalur yang tadi mereka lalui, sudah tidak ada. Dengarkan gue, ujar Arga, berusaha tetap tenang. Kita jalan pelan-pelan, tetap dalam formasi. Dito di tengah, gue dan Nanda di depan, Saka paling belakang. Jangan ada yang keluar dari barisan. Semua mengangguk, meski ketegangan di wajah mereka terlihat jelas. Mereka mulai berjalan perlahan. Setiap langkah terasa begitu hati-hati. Tanah yang mereka pijak lembek, seolah sudah lama tidak diinjak manusia. Sial, kok rasanya makin jauh. Gumam Saka. Tidak ada yang menjawab. Mereka terlalu sibuk memastikan langkah kaki mereka tidak meleset. Namun, tiba-tiba kerak, sebuah ranting patah di belakang mereka. Mereka berhenti. Jantung Arga berdebar keras. Dia menoleh ke belakang, ke arah Saka. Itu loh, Saka menggeleng cepat. Bukan, mereka semua membeku. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara. Tapi suara itu jelas terdengar.
dan berasal dari belakang mereka. Seseorang atau sesuatu mengikuti kita, bisik Dito dengan suara gemetar. Arga mengambil napas dalam. Jalan lebih cepat, jangan menoleh ke belakang. Mereka mempercepat langkah. Tidak peduli kemana arah yang mereka tuju, yang penting keluar dari area ini. Kabut semakin tebal membuat mereka sulit melihat lebih jauh. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Tidak ada suara lagi, hanya langkah kaki mereka sendiri. Namun tiba-tiba Nanda berhenti, Arga hampir menabraknya. Kenapa? Nanda tidak menjawab. Tubuhnya gemetar, Arga mengikuti arah pandangan Nanda, dan merasakan darahnya berdesir. Di depan mereka, samar-samar di balik kabut, terlihat sesosok bayangan. Kali ini, jelas lebih dekat. Sosok itu berdiri diam, tidak bergerak. Saka menggeretakkan giginya. Gila, apaan itu? Arga mencoba berpikir, rasional. Mungkin itu pendaki lain yang tersesat. Mungkin hanya ilusi karena kabut. Tapi entah kenapa, tubuhnya menolak percaya teori itu. Nggak usah lihat, kita jalan terus, kata Arga pelan. Mereka kembali melangkah berpura-pura tidak melihat. Langkah mereka cepat tapi tetap berhati-hati. Mereka tidak tahu kemana harus pergi, hanya berharap bisa keluar dari tempat ini secepatnya. Tapi saat mereka mulai merasa aman, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Kabut di sekitar perlahan memudar, dan mereka bisa melihat sekeliling dengan lebih jelas. Namun, ketika melihat ke depan, mereka semua terdiam. Mereka berdiri di tempat yang sama. Jalan yang mereka lalui tadi, kembali ada di depan mereka. Gua nggak ngerti lagi. Kita tadi jalan lurus kan? Suara Dito mulai goyah. Arga mengamati sekitar. Tidak ada keraguan. Mereka sudah berjalan selama hampir 15 menit, tapi entah bagaimana mereka kembali ke titik awal. Jangan panik, kata Arga mencoba menenangkan mereka. Tapi kita beneran muter-muter di tempat, saut Saka, kali ini dengan nada lebih tinggi. Nanda tiba-tiba berbisik. Jangan teriak, Saka menoleh padanya. Kenapa? Nanda tidak menjawab. Dia hanya menunduk, tubuhnya semakin gemetar. Dito melihat ekspresi Nanda, dan merasa ada yang tidak beres. Nan, lo kenapa? Nanda mengangkat kepalanya perlahan, matanya berkaca-kaca. Bibirnya bergetar. Jangan teriak, ulangnya dengan suara lebih pelan. Lalu dia menambahkan, nyaris tak terdengar. Mereka mendengar kita. Jantung mereka semua seolah berhenti. Tidak ada yang bertanya siapa yang dimaksud mereka. Karena di sekeliling mereka, suara langkah mulai terdengar. Langkah kaki itu terdengar samar, tapi jelas bukan berasal dari mereka. Suaranya datang dari segala arah, bergerak di antara pepohonan yang tertutup kabut. Seperti ada sesuatu yang mengelilingi mereka. Arga mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua tetap diam. Nafas mereka tercekat, tubuh mereka kaku. Tidak ada yang berani bergerak apalagi berbicara. Dito menelan ludah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Lo dengar juga kan? Bisiknya nyaris tanpa suara, Arga mengangguk pelan. Mereka semua mendengar. Saka, yang biasanya paling keras kepala, kini hanya bisa diam. Matanya liar, mencoba mencari asal suara itu, tapi yang terlihat hanya bayangan, pohon dan kabut yang perlahan menipis. Nanda memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Sejak awal dia sudah merasa ada yang tidak beres dengan jalur ini, dan sekarang semuanya semakin jelas. Mereka tidak sendiri. Arga menarik napas dalam, kemudian berbisik, kita harus cari tempat buat bertahan, kita nggak bisa terus berdiri di sini. Bertahan? Saka menatapnya tidak percaya. Lo mau kita diam di sini lebih lama? Gue nggak bilang kita diam, tapi kita butuh tempat aman buat berpikir. Kalau kita terus jalan tanpa arah, kita bisa makin tersesat. Saka ingin membantah, tapi dia sadar tidak punya pilihan lain. Arga melirik ke sekitar. Pandangannya tertuju pada sebuah area yang sedikit lebih terbuka di antara pepohonan. Tanahnya rata dan tidak banyak semak-semak. Kita ke sana. Cepat tapi tetap tenang. Mereka bergerak perlahan menuju tempat itu, berusaha tidak membuat suara. Namun, setiap langkah terasa berat. Seakan-akan ada sesuatu yang mengikuti di belakang mereka. Begitu sampai, Arga langsung menginstruksikan mereka untuk duduk dan membuat lingkaran kecil. Kita tetap di sini sampai kita bisa berpikir jernih. Jangan ada yang memisahkan diri. Dito mengusap wajahnya. Lo sadar kan, kita nggak bisa tinggal di sini selamanya? Kita harus cari jalan turun. Gua tahu. Tapi kita harus tenang. Dulu, jawab Arga. Mereka duduk di tanah mencoba mengatur napas. Langit mulai gelap. Malam datang lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Lalu, suara itu datang lagi. Namun kali ini, bukan hanya langkah kaki.
Ada sesuatu yang berbisik. Pelan. Tidak jelas dari mana asalnya, tapi suara itu terdengar seperti bisikan samar di telinga mereka. Dito langsung merapat ke Nanda. Arga, kita harus pergi dari sini, bisiknya ketakutan. Arga merasakan hal yang sama, tapi dia tahu mereka tidak bisa asal lari. Dia mencoba tetap rasional. Dengerin gue. Kita tunggu sampai suara ini hilang. Kalau kita lari sekarang, kita bisa makin tersesat. Tapi Saka sudah kehilangan kesabaran. Gue nggak peduli. Gue nggak mau diam di sini. Dia berdiri dan berbalik, bersiap untuk pergi. Arga buru-buru menarik lengannya. Saka, duduk. Namun sebelum dia bisa menariknya kembali, sesuatu terjadi. Sebuah suara jatuh keras terdengar di belakang mereka, seperti ada benda berat yang terhempas ke tanah. Bruk, Saka langsung berhenti. Nafasnya memburu. Perlahan mereka menoleh ke belakang. Dan sana, di antara pepohonan, sesuatu berwarna gelap tergeletak di tanah. Bentuknya tidak jelas karena tertutup bayangan, tapi ukurannya cukup besar, dan itu bergerak. Pelan, seperti sesuatu yang mencoba bangkit. Nanda menutup mulutnya, berusaha menahan teriakan. Saka mundur perlahan, napasnya tercekat. Arga menggenggam lengan Dito, matanya masih terpaku pada sosok itu. Jangan bergerak, bisiknya nyaris tanpa suara. Sosok itu akhirnya berdiri tegak, tinggi, kurus, gerakannya kaku. Tidak ada suara napas, tidak ada suara langkah. Dan meskipun kabut masih menyelimuti, mereka semua bisa merasakan tatapan kosong yang tertuju langsung ke arah mereka. Tidak ada yang tahu siapa atau apa itu. Yang mereka tahu, mereka harus pergi. Sekarang, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bersuara. Hanya jantung mereka yang berdebar keras di dada. Sosok itu masih berdiri di sana, diam, tinggi, dan kurus. Tatapan kosongnya menusuk di antara kabut yang mulai menipis. Tidak ada wajah yang jelas, tidak ada ekspresi, hanya keberadaannya yang begitu nyata. Dito menggenggam lengan Arga erat, tangannya dingin dan berkeringat. Kita harus pergi. Bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. Saka, yang biasanya paling keras kepala, kali ini bahkan tidak bisa berbicara. Dia hanya berdiri kaku, menatap sosok itu tanpa berkedip. Arga menarik napas dalam, mencoba berpikir rasional. Oke, pelan-pelan, jangan ada yang lari. Kita mundur ke jalur yang tadi, ucapnya lirih. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, sosok itu tiba-tiba melangkah maju. Gerakannya kaku, kakinya menyeret tanah. Tidak ada suara. Napas, tidak ada suara ranting patah. Hanya kesunyian yang menelan mereka bulat-bulat. Dan saat itu juga Saka panik. Tanpa berpikir panjang, dia berbalik dan berlari. Saka, jangan lari, teriak Arga. Tapi terlambat. Saka berlari kencang ke dalam kegelapan, langkahnya terburu-buru, tanpa arah. Dedaunan dan ranting patah di belakangnya. Dan seketika, suara langkah yang tadi samar berubah menjadi derapan cepat. Sesuatu mengejar Saka. Nanda menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. Dito sudah kehilangan kata-kata. Arga tahu, mereka tidak bisa diam di sini lebih lama. Dia menarik Nanda dan Dito. Kita harus pergi, sekarang. Mereka bertiga bergegas berlari ke arah yang berlawanan dari Saka. Arga tidak tahu kemana mereka harus pergi, yang penting menjauh dari sosok itu. Mereka terus berlari melewati pepohonan yang semakin gelap. Kabut mulai menghilang, tetapi malam sudah turun sepenuhnya. Tidak ada jalur yang jelas. Hanya kegelapan dan suara napas mereka yang memburu. Setelah beberapa menit berlari tanpa henti, mereka akhirnya tiba di sebuah area datar dengan beberapa batu besar. Mereka berhenti, mencoba mengatur napas. Dito terjatuh ke tanah, dadanya naik turun. Saka, kita harus cari dia. Arga mengusap wajahnya. Kita juga tersesat. Kalau kita balik ke sana, kita bisa ketemu lagi sama itu. Nanda duduk dengan wajah pucat. Gue udah bilang, dari awal gue udah ngerasa ada yang aneh. Suaranya bergetar. Arga berusaha berpikir jernih. Mereka tidak bisa diam di sini selamanya. Mereka harus menemukan jalan keluar sebelum kelelahan atau sesuatu yang lain menemukan mereka lebih dulu. Tiba-tiba suara langkah terdengar lagi. Mereka semua menoleh ke arah hutan. Langkah itu mendekat. Dan kali ini mereka mendengar sesuatu yang lebih mengerikan. Suara Saka, tapi bukan suara Saka yang mereka kenal. Itu lebih dalam, lebih berat. Seperti suara seseorang yang berbicara dari dalam sumur. Tolong, tolong. Nanda mencengkram lengan Arga dengan kuat. Itu bukan Saka, itu bukan dia. Suaranya gemetar. Arga ingin percaya bahwa itu Saka. Tapi ada sesuatu yang tidak wajar. Suara itu tidak normal. Dito mundur perlahan. Kita nggak boleh ke sana. Tapi suara itu semakin dekat. Arga, Dito, Nanda, tolong gue.
Dan kali ini mereka melihatnya. Di antara pepohonan, samar-samar, Saka berdiri di sana. Tapi tubuhnya tidak normal. Tingginya lebih besar dari sebelumnya. Gerakannya aneh, seperti tubuhnya tidak terbiasa bergerak. Dan matanya kosong. Arga merasakan tubuhnya membeku. Nanda mulai menangis. Itu bukan dia. Itu bukan Saka. Dito sudah tidak bisa berbicara. Saka, or whatever it was, berjalan mendekat. Langkahnya lambat tapi pasti. Mereka harus pergi. Sekarang. Arga menarik tangan Nanda. Dan Dito, lari. Mereka berlari sekencang mungkin, menjauh dari Saka. Mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Tidak peduli jalannya curam atau berbatu. Yang mereka tahu mereka tidak bisa berada di sana lebih lama. Di belakang, suara langkah masih terdengar. Dan, kali ini, ada sesuatu yang lebih menyeramkan. Tawa pelan, dingin, dan suara itu datang dari Saka. Mereka terus berlari, menerobos hutan tanpa arah. Napas tersengal, kaki mulai terasa berat, tapi mereka tidak bisa berhenti. Suara langkah di belakang mereka masih terdengar. Semakin dekat, semakin cepat. Arga menoleh sekilas ke belakang. Sosok yang mirip Saka masih mengikuti mereka. Langkahnya kaku, tubuhnya terlalu tinggi untuk ukuran manusia normal. Matanya kosong dan yang lebih menakutkan di wajahnya terbentuk senyuman aneh. Arga menarik Nanda dan Dito lebih kuat. Cepat, jangan lihat ke belakang. Dito hampir terjatuh, tapi dia memaksakan diri untuk terus berlari. Nanda sudah menangis, tanpa suara tapi tetap mengikuti Arga. Mereka tidak tahu berapa lama sudah berlari. Mungkin 15 menit, mungkin setengah jam. Yang mereka tahu, tubuh mereka sudah mulai kehabisan tenaga. Di tengah kepanikan, mereka akhirnya menemukan sesuatu, sebuah gubuk kayu kecil di tengah hutan. Arga tidak berpikir dua kali. Masuk, cepat. Dito mendorong pintu gubuk dengan kasar dan mereka bertiga langsung masuk ke dalamnya. Arga menutup pintu dengan cepat, lalu mengganjalnya dengan sebuah kayu besar. Hening. Mereka mencoba mengatur napas, menekan tubuh mereka, ke dinding gubuk yang dingin. Hanya suara degup jantung mereka yang terdengar. Nanda menutup wajahnya, tubuhnya masih gemetar. Dito berjongkok di sudut ruangan, berusaha menenangkan diri. Arga berdiri, mencoba mencari celah untuk melihat keluar. Tidak ada siapa-siapa, namun ketegangan masih menggantung di udara. Mereka bertiga terjebak dalam gubuk kecil yang terlihat sudah sangat lama ditinggalkan. Dindingnya penuh dengan lumut, atapnya sebagian berlubang. Di sudut ruangan, ada meja kayu, tua dengan beberapa kertas yang sudah menguning. Arga mendekati meja itu, matanya menangkap sesuatu. Sebuah buku catatan tua. Perlahan, dia mengambilnya. Sampulnya sudah rusak, tapi tulisan di halaman pertama masih bisa terbaca. Catatan pendaki, 1998. Arga menelan ludah. Ini, buku catatan pendaki. Dito mendekat meskipun tangannya masih gemetar. Pendaki yang dulu tersesat, Arga membuka halaman berikutnya. Tulisannya berantakan, beberapa sudah pudar, tapi ada satu bagian yang masih jelas. Kami tersesat. Tidak ada jalur keluar. Sesuatu mengikuti kami. Satu persatu menghilang. Aku satu-satunya yang tersisa. Arga merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia membalik halaman lain. Ada gambar coretan kasar. Sesosok makhluk tinggi, kurus, dengan mata kosong. Dito langsung terduduk, lemas. Gila, ini. Nanda masih menangis pelan. Apa ini semua nyata? Arga menutup buku itu dengan tangan gemetar. Ini bukan pertama kalinya pendaki tersesat di sini. Mereka tidak sendirian. Seseorang pernah mengalami hal yang sama. Namun sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, sesuatu terjadi. Ketukan di pintu. Perlahan. Teratur tok, tok, tok. Dito langsung menutup mulutnya, matanya membesar. Nanda mencengkram lengan Arga erat, tubuhnya membeku. Mereka tidak berani bernapas. Tok, tok, tok. Kali ini, lebih keras. Dari balik pintu suara familiar terdengar. Arga, buka pintunya. Tolong. Itu suara Saka. Atau setidaknya, sesuatu yang terdengar seperti Saka. Dito menggeleng cepat. Itu bukan dia. Itu bukan dia. Arga juga tahu. Saka yang mereka kenal tidak mungkin ada di sana. Tapi suara itu terus memanggil. Arga, tolong gue. Tolong buka pintunya. Mereka bertiga hanya bisa terdiam, menggigit bibir, mencoba menahan rasa takut yang semakin kuat. Dan kemudian, suara itu berubah, menjadi tawa pelan menyeramkan. Sesuatu di luar sana sedang bermain dengan mereka. Mereka bertiga diam di dalam gubuk menahan napas. Suara tawa di luar semakin pelan, lalu menghilang begitu saja. Tidak ada yang berani bicara. Dito masih terduduk di sudut ruangan,
Tangannya mencengkeram erat kain celananya. Nanda menutup telinga mencoba menahan ketakutan yang hampir membuatnya histeris. Arga menarik napas dalam. Kita nggak bisa di sini terus. Dito menoleh dengan wajah pucat. Lo mau keluar? Lo dengar sendiri tadi kan? Itu bukan Saka. Aku tahu. Jawab Arga pelan. Nanda menggeleng lemah. Kita nggak bisa balik ke jalur awal. Kita bahkan nggak tahu di mana kita sekarang. Arga mengecek jam tangannya. Hampir jam 3 pagi. Udara semakin dingin. Jika mereka tetap di sini, tubuh mereka bisa lemah karena kelelahan dan suhu rendah. Kita harus cari jalan keluar sebelum matahari terbit, kata Arga tegas. Dito mengusap wajahnya. Gimana kalau kita malah muter-muter lagi? Kita cari jalur menurun, kata Arga. Gunung itu selalu punya jalur turun. Selama kita nggak naik lagi berarti kita ada di arah yang benar. Tidak ada pilihan lain. Tetap di sini bukan solusi. Dengan hati-hati Arga membuka pintu gubuk hening. Tidak ada suara langkah, tidak ada tanda-tanda Saka, atau siapapun yang tadi di luar. Hutan terlihat lebih terbuka dibanding sebelumnya. Kabut mulai menipis, meskipun kegelapan masih menyelimuti. Mereka mulai berjalan perlahan, memastikan setiap langkah tetap dalam jangkauan satu sama lain. Setelah berjalan sekitar 1 jam, langit mulai berubah warna. Fajar mulai terlihat. Untuk pertama kalinya sejak mereka tersesat, mereka merasa memiliki harapan. Gue rasa kita nggak jauh dari jalur pendakian utama, kata Arga. Nanda menoleh ke kanan. Itu tanda jalur. Mereka melihat sebuah tanda, kayu kecil dengan tulisan yang sudah pudar. Meskipun tulisannya tidak terbaca, mereka yakin ini adalah jalur yang benar. Langkah mereka semakin cepat. Matahari mulai naik dan akhirnya, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka hampir menangis lega. Base camp. Dari kejauhan, terlihat beberapa orang pendaki yang baru akan memulai perjalanan. Dito hampir jatuh ke tanah karena lega. Kita selamat, kita selamat. Namun sebelum mereka benar-benar sampai ke base camp, seseorang dari pos penjaga melihat mereka dan langsung mendekat. Hei, kalian dari mana semalaman? Arga berusaha mengatur napasnya. Kami tersesat. Pria penjaga itu mengernyit. Kalian dari kelompok mana? Arga menelan ludah. Kami datang berempat. Hening, pria itu menatap mereka dengan ekspresi aneh. Berempat? Iya, kata Dito cepat. Satu teman kami, Saka, masih di atas. Kami harus cari bantuan. Pria itu menggeleng. Tapi dari daftar pendakian, kelompok kalian cuma 3 orang. Darah Arga langsung membeku. Apa? Bisik. Nanda, pria itu menunjukkan buku daftar pendaki. Nama mereka bertiga ada di sana, tapi tidak ada nama Saka. Dito mundur selangkah. Itu nggak mungkin. Kami datang berempat, kami bareng Saka dari awal. Pria itu tetap menggeleng. Maaf nak, tapi sejak awal, yang terdaftar hanya kalian bertiga. Tidak ada yang berbicara setelah itu. Arga mencoba mengingat kembali perjalanan mereka. Semua terasa nyata. Mereka datang berempat. Saka ada bersama mereka. Tapi, jika itu benar, kenapa namanya tidak ada? Dan yang lebih menakutkan, apakah Saka benar-benar pernah ada sejak awal? Arga, Nanda, dan Dito duduk di teras base camp dengan wajah kosong. Matahari sudah naik, tapi tubuh mereka masih terasa dingin. Nama Saka tidak ada di daftar pendakian, seakan dia tidak pernah ada bersama mereka. Tapi mereka ingat suara, tawanya saat bercanda di perjalanan. Ingat saat dia bersikeras mengambil jalur pintas. Ingat paniknya saat mereka tersesat. Jadi bagaimana bisa nama Saka tidak terdaftar? Kita harus cari dia, kata Dito tiba-tiba. Mungkin ada kesalahan, mungkin dia masih di atas. Arga diam, dia ingin percaya itu. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Saka hilang. Dan sekarang ada kemungkinan. Dia tidak pernah ada sejak awal. Tapi bagaimana mungkin? Tidak mungkin mereka bertiga bisa berhalusinasi tentang orang yang sama. Kalau kita lapor ke tim SAR, kita bisa dicari tahu, lanjut Dito. Kita bilang aja ada kesalahan pencatatan. Gue yakin dia masih di atas. Tapi Nanda hanya menunduk, matanya kosong. Kalau dia masih di atas, kenapa cuma kita yang turun? Tidak ada yang menjawab. Mereka meninggalkan Saka di sana. Atau mungkin, Saka memang tidak bisa turun. Salah. Satu petugas base camp datang membawa segelas teh panas. Kalian butuh istirahat, katanya. Kalau memang ada teman kalian yang hilang, kami bisa coba hubungi tim pencarian. Arga menatap pria itu. Tolong cari dia, Pak. Nama dia Saka. Kami datang berempat. Dia hilang semalam. Pria itu mengangguk, lalu kembali ke dalam. Dito menggenggam kepala dengan frustasi. Gue nggak ngerti. Gue beneran nggak ngerti. Kenapa nama dia nggak ada? Nanda masih diam. Wajahnya pucat, matanya tidak fokus.
Beberapa pendaki lain mulai memperhatikan mereka, membicarakan sesuatu di kejauhan. Mereka bertiga merasa berbeda. Mereka bukan orang yang sama lagi. Mereka bukan teman yang sama lagi. Setelah beberapa jam Menunggu, salah satu petugas basecamp kembali dengan ekspresi serius. Kami sudah cek daftar pendaki dan memang tidak ada yang bernama Saka di pendakian ini. Arga menggeleng. Nggak mungkin, coba lihat lagi. Kami sudah cek ulang. Tapi dia ada di foto, kata Dito, buru-buru mengeluarkan ponselnya. Dia membuka galeri, mencari foto, terakhir mereka sebelum mendaki. Tapi ketika layar ponselnya menyala, wajahnya langsung berubah pucat. Tidak ada Saka di sana. Foto itu masih sama. Mereka bertiga berpose dengan carrier di punggung, berdiri di depan base camp. Tapi hanya bertiga. Saka tidak ada. Ponsel Dito hampir jatuh dari tangannya. Ini nggak mungkin. Arga merasakan darahnya berdesir. Dia yakin mereka datang, berempat. Mereka tertawa bersama, mendaki bersama. Saka ada di sana. Tapi sekarang, jejaknya menghilang begitu saja. Nanda akhirnya bersuara. Suaranya lemah tapi tegas. Dia bukan hilang, enggak. Dia memang enggak pernah ada. Arga menatapnya tajam. Jangan ngomong kayak gitu, Nan. Nanda menelan ludah. Lo juga tahu itu. Dito mulai menangis. Gue inget dia. Ketawa dia ribut minta jalur pintas. Lo semua ingat juga kan? Arga mengangguk. Dia ingat. Tapi kenapa jejaknya tidak ada? Petugas base camp menatap mereka dengan cemas. Kalian harus istirahat dulu. Mungkin kalian masih shock. Tapi mereka tahu ini bukan shock. Ini sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Mereka turun dari gunung, tapi sesuatu tetap tertinggal di sana, dan, yang lebih buruk lagi, mungkin sesuatu ikut turun bersama mereka.